Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama gua, Denny Firmasa Gunhat, alias Bang Jakun. Oke. Udah lama ya gua nggak pakai sisi podcast ini nih. Iya. Kebetulan nih, ada teman kita nih, sahabat kita nih, Iya. Arfan. Iya. Salah satu muridnya Mas Kang Arya. Arya juga ya, Kang Arya Betul. Sena. Betul. Nah, Arfan ini punya cerita di gunung apa nih, Bang? Gunung Pangrango. Pangrango ya? Iya. Tahun Tahun 2019 Bang. 2019 kemarin. Iya. Belum lama berarti. Betul. Oke, punya cerita yang menarik nih di Gunung Pangrango tahun 2019 kemarin. Oke ya, kita langsung aja nih. Sebelumnya kenalin dulu dong. Iya, kenalin nama gua Arfan. Bisa nama nama gua Arfan Juni, bisa dipanggil dengan Arfan. Ya, gua muridnya dari Arya Sena. Dan di sini gue mau cerita soal pendakian gue waktu itu berdua sama temen gue yang namanya Aji. Sayangnya kan Aji sekarang lagi nggak ikut nih gitu, makanya gue ceritain lah mewakili gitu ya Bang. Boleh. Gitu. Nah pada saat itu semua kejadian Bang mendadakan sih Bang. Mau naik itu dadakan. Gue herannya kalau gue mau naik dadakan itu selalu jadi. Tapi kalau direncanain enggak. Nah itu Bang. Persis sama kayak kita nih. Sama kita ya. Jadi itu gue mulainya dari awal atau mau dari tengah nih Bang, enaknya? Dari awal enak ya. Oke. Biar berasa ini perjalanannya. Oke. Kalau dari awal agak panjang nih. Gak apa-apa. 2 jam. 2 jam. Oke, pertama waktu kejadian itu, waktu itu gue kalau nggak salah tuh pulang kerja Bang, kerja gue emang udah kontek-kontekan sama Aji. Gue bilang, Ji, gue pengen naik gituin kan. Terus si Aji ya udah mau naik kemana kan, ke Pangrango yuk nyoba, katanya kan lebih gede dari gede ya, lebih tinggi dari gunung gede kan. Ya udah yuk gitu. Itu gue nggak ada persiapan Bang. Nah akhirnya yang penting gue punya duit, gue beli barang-barang misalnya kayak sewa tenda dan segala macam, gue pinjem ke teman-teman gue. Terus yang kurang apa akhirnya dilihat lagi barang-barang gue. Nah setelah itu gue siapin, gue ngomong ke Aji. Itu gue posisi udah pulang kerja. Jadi pulang kerja itu gue buru-buru gue ngambil tenda, ngambil keril, ngambil tas dan segala macam. Nah akhirnya gue di rumahnya Aji disiapin. Dari rumahnya Aji itu gue langsung ke malam-malam itu, berangkat malam kalau nggak salah, itu langsung ke Cibodas. Lewat Cibodas gue naik. Soalnya kan di Cibodas itu gue ada base camp. Namanya base camp itulah gitu. Iya. Base camp itu ya namanya. Adalah pokoknya gitu. Emang kenalan gue sih. Iya. Nah di situ gue sempet istirahat sama makan mie. Itu gue inget banget, makan mie dulu, tiduran. Nah itu kan gue nyampe sudah ditanya, Kang mau langsung naik apa mau istirahat dulu? Gue mikir kan posisi dari Jakarta ke Cibodas capek badan, habis pulang kerja. Iya, naik motoran itu berarti. Motor itu pegel itu badan benar. Wah apalagi keril dua-duanya lagi, keril depan sama keril belakang. Nah di tengah tuh barang-barang logistik ya Bang. Nah kayak gitu. Akhirnya gue mutusin buat istirahat dulu. Nah pada saat itu kan banyak tuh yang nggak percayanya gini Bang. Bang Jakun nggak percayanya, ini kawannya pada kemana? Ya gue bingung, kawan yang mana ya kan. Emang berapa orang? 2 orang. Pada kaget Bang. Iya, mungkin ya gue nggak tahu ya, mungkin orang yang pada naik emang sih kalau gue lihat kan banyak yang naik ya. Yang pada naik tuh rombongan banyak banget Bang, lebih dari 5 orang 6 orang lah gitu. Kalau dulu itu tahun-tahun 90-an ya, gue itu sendiri atau berdua itu nggak boleh. Oh gitu. Dulu nggak boleh emang. Kalau lewat pos atau tengah, makanya kalau gue berdua biasanya lewat jalur Molo. Biasanya ya. Gitu. Lanjut. Boleh. Ya gue namanya nggak tahu kan, makanya kok pada heran. Terus pokoknya banyak banget yang nanya itu, dari orang yang mau naik berapa orang gitu. Berapa orang Bang? 2 orang. Oh ya udah bareng aja. Itu gue diajakin tuh malam itu juga. Terus gue bilang enggak Bang, saya mau istirahat dulu, gue bilang gitu kan. Ya udah gue istirahat dulu.
Gue nunggu pagi kalau nggak salah. Ya gue nunggu pagi, pas pagi-pagi itu kurang lebih jam 7 atau jam 6 itu gue langsung jalan berdua tuh sama temen gue tuh, kawan gue jalan. Nah pas nyampe di shelter itu kaget tuh bang badan, kenapa? Karena nggak sarapan. Nah, Anjir kaget. Nah itu gue ngerasain masuk angin dan segala macam, soalnya waktu itu di tahun 2019 itu kondisinya masih dingin sih bang, ya, dingin banget, dingin bener-bener dingin, dan pohon tuh masih banyak, masih pohon itu masih rimbun ya. masih limbun. Ya, Nah gue sih nggak tahu sih kok posisi sekarang gimana. oh gitu, udah Nggak tahu karena udah sih, lama udah itu lama. ya. Kalau Oh lewat Cibodas saya nggak ya, pernah. Tarik Putri kan baru tadi tuh, oh baru gitu. tadi dari Putri. Oke, oke. Nah gue lanjut ya, terus ya udah akhirnya gue memutusin untuk masak mie itu di tengah-tengah jalur. Akhirnya masak mie jadi, ya udah gue makan sambil ngerokok sambil nyantai-nyantai. Emang sih gue nggak targetin mau nyampe jam berapa, gue nggak targetin, cuman gue cuman takut hujan doang. Iya, Kenapa? Kata takut hujan tuh ribet. ribet emang kalau Iya hujan, ribet, betul. ribet sama segala macam. Nah gue sama si Aji ini langkahnya tuh biasa, tapi ada tapinya. Pas gue nyampe di mana ya, air panas atau mana gitu ya, itu gue ketemu sama orang, gue tanya, berangkat dari jam berapa bang? Saya berangkat dari subuh. Lah gue berangkat yang tadi pagi jam 7 udah nyampe sini, dia dari subuh ketemu gue juga. Ketemu juga situ. Iya ulah, padahal langkah gue sama teman gue si Iya, Aji ini biasa. biasa gitu. Berarti langkahnya lebih lambat. Iya makanya Kayak gua sekarang ya, gua sekarang mungkin lambat banget. lambat. Makanya padahal gue bawa keril loh, gue bawa keril, dia bawa keril full, itu full keril, maksudnya full, isinya full semua Iya. ya gitu. Nah gue lanjut, pas gue nyampe, nah ini gue agak-agak motong soalnya agak-agak lupa ya bang ya. Nah pas gue nyampe di kandang badak, kalau ini gue ingat aja kandang badak itu posisi hujan bang, posisi hujan. Hujan. Sebelum hujan tuh gue nyari tempat dulu, itu penuh bang, penuh banget. Nah pas posisi hujan itu gue bingung, bingungnya wah hujan lagi mau meneduh di mana karena Iya. penuh posisi. Kan di situ ada musola atau masjid gitu, musola Dulu yang nggak ada. musola yang agak-agak nggak kepake, cuman bisalah buat istirahat atau buat sholat lah Iya. situ. Nah disitulah gue ketemu sama Aresena. Oh di situ. Iya gue nggak tahu Aresena itu siapa, Oh, serius. belum kenal ya, Wah belum kenal Bang belum Arya. kenal banget, nggak tahu Ariana itu siapa, ini nggak tahu. Nah cuman si Aji ini ngehnya itu jadi gini, pertama gue kan si Arya, si Mas Sena ini lagi beres-beres nih bang, di beres-beres. Ya gue cuek aja, gue ngeliatin aja dia beres-beres. Terus gue buka rokok gue gitu, lagi rokok Samsu, hujan-hujan rokok Samsu kan enak banget tuh. Betul, mantul. Nah mantul. Nah si Mas Sena ngomong, ini gue bagi ya gitu. Ya pakai aja bang, pakai, emang buat dipakai kok, makanya pakai aja. Ya ambil yang ngerokok, udah gue ngerokok berdua sama dia, ngerokok berdua. Terus ditanya kan, pertama gue nanya dulu sih, dari mana bang? Dari Jakarta Selatan gitu, ngomong gitu sih. Mana ya, UP gitu, langsung oh UP. Dari mana lo? Disangkanya gue orang Bandung atau mana ya. Gue bilang dari Jakarta juga bang, Lubang Buaya gitu. Sendiri gitu? Enggak bang, berdua ini sama teman gitu. Nah terus mau camping atau gimana, mau apa, mau buka tenda tuh gimana? Iya gue bilang, udah tuh bekas tempat gue tuh. Nah dia lagi beres-beres kan Mas Sena. Ya udah gue tunggu reda, tunggu reda. Lumayan agak reda dikit, akhirnya gue buka bekasnya sama Mas Sena tuh. Ya dari situ gue buka, akhirnya gue nyiapin makan dan segala macam. Nah itu kalau nggak salah sore bang, sore menjelang malam sih, menjelang maghrib. Nah udah singkat cerita, gue ketemu pendaki-pendaki lain yang depan gue juga ternyata kosong, akhirnya dipakai juga, akhirnya gue gabung tuh. Jadi itu gue makan malam tuh gabung sama yang lain. Iya gabung sama yang lain. Itu enaknya kita daki tuh, yang pertama kita jadi kenal sama Iya, orang. betul. Gitu, kita kenal sama orang. Gue di situ kemarin tuh bawa nasi, tapi gue nggak ada lauk.
bawa bawa Nasi beras doang, tapi beras iya, doang berarti? nah beras doang tapi gue ngebawa. Akhirnya teman baru gue yang di depan tenda gue itu dia bawa lauk, dia tapi nggak bawa nasi, kebalikan. Kebalikan? Pas banget tuh, ya udah pas banget masak, udah gue masak di situ, masak bareng-bareng, makan bareng-bareng, itu nikmatnya kita Iya, betul. ngedaki, naik gunung. Jadi kita kenal sama orang dan kita silaturahmi, pokoknya enaknya itu. Jadi silaturahmi itu Iya, tetap betul, terjaga heeh. gitu ya bang ya. Nah dari situ kan malam tuh, malam gue tidur, nggak tahu gue pokok nggak ngeliat jam karena posisi capek juga kan. Emang jadi ini kisahnya gue dimulailah dari situ, dari pukul jam 10 kurang lebih ya kan, ini jam 10 sampai jam 2 pagi bang. Nah di situ emang salahnya di gue adalah gue pakai gelang waktu itu. Gue pakai gelang yang emang Ada ada isinya, ada isinya, kodamnya. iya gitu. Cuman gue nggak tahu, maksudnya gini, emang gue tahu itu ada isinya, tapi gue nggak tahu isinya tuh apa. Apa? Entah itu hewan, entah itu apalah gitu, gue Iya. nggak tahu. Itu cuman intinya ada tuh. Hmm. Nah dari situ, pas pas malam emang itu tuh gue ngerasain kayak tenda gue kayak diacak-acak, maksudnya kayak Kayak ada yang ini. kayak ada yang gulung-gulung gitu bang. Iya. Tapi gue cuek, Hmm. bodo amat lah, namanya orang capek kan, tidur. Si Aji juga nggak ngeh gitu, nah pokoknya berbagai macam suara-suara, apa ya, suara ya kayak nakut-nakutin itu banyak. Bukan dari manusia ya, tapi dari 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 gitu, makhluk sekitar ya. makhluk sekitar. Cuman gue cuek aja, namanya kita capek mah udahlah gitu ya bang ya. Nah di situ, nah pas eh, pas eh, pas pas jam berapa itu gue, jam 2 atau jam 3 itu gue kebangun kayak ada yang nginin tenda, kayak ada kayak istilahnya kan itu tenda kan tutup tuh itunya, kayak ada ngetok-ngetok, bukan ngetok sih ya, kayak gitu dah. Iya. Akhirnya gue buka, gue keluar, gue jalan center, gue lihat sekeliling dong, nggak ada siapa-siapa bang. Pas gue masuk, gue pakai SB lagi, ada kayak gitu lagi. Gue keluar lagi sampai 3 kali nggak ada. Ya udah gue masuk lagi, udah gue diem. Nah pas dari itu emang rasa was-was itu ada gitu, rasa, apalagi gue berdua kan. Iya. Dan itu bisa dibilang nggak ada seniornya ya kan, gue cuma berdua. Gue Iya. masih ibaratnya masih awam banget Itu gitu. udah berapa kali pendakian? Itu baru kedua. Baru 2 kali. Oh. Iya baru kedua kali bang. Itu pas ya lanjut cerita, itu gue tidur, pas gue bangun ya itu gelang gue tiba-tiba besoknya pecah. Jadi gue bangun, gue lihat udah pecah. Sorry pan. Itu gelang itu berbentuk kayak tasbih gitu kan? Bulat-bulat gitu. Iya. Ya, Tapi kayak agak-agak gede. Kalau tasbih kan gede. kecil, Iya nah tahu. ini agak gede. Maksudnya dia bulat-bulat gitu ya, kayak Iya. gelang tasbihnya orang ini kali ya, orang Buddha ya. Kayak gitu. Ya model Nah, begitu. model kayak gitu. Dari kayu. Tapi kan kalau orang Buddha banyak nih. Kalau Iya. gue cuma dikit sih, berapa butir gitu. Yang dari kayu itu ya? Iya betul itu. Ya oke, lanjut. Ya kayak gitu bang. Nah, pas tuh pecah, kaget gue. Itu pecahnya pokoknya jam perkiraan aja ya bang, perkiraan jam 3 jam 4 itu kan. Gue jam 2 ngencing keluar, ada enggak gue atau segala macam. Nah jam 4 itu gue ngehnya itu kok ada yang enteng. Maksudnya agak-agak gimana gitu, udah beda. Pas gue liat lah pecah, itu gue sedih banget itu. Cuman kalau untuk ngelihat makhluk astralnya sendiri sih nggak ada, cuman kalau ganggu ada Ya, gitu. Ganggu ada gitu, kayak gitu aja sih bang. Udah pas ketemu pagi kayak biasa, ketemu pagi ya udah gitu aja. Jadi lanjut mau naik gunung gitu. Jadi pas setelah itu ada lagi kejadian yang ngegangguin apa gimana? Kalau untuk kejadian gangguin sih, pas gue balik base camp cuman ada orang yang lewat gitu doang sih. Pas mau balik kan udah gue naik nih ke atas. Terus pas gue mau balik
kayak ada yang lewat gitu doang, kelibet-kelibetan, Kelebatan iya ya. kayak gitu. Itu aja sih Bang yang mungkin apa namanya yang gua was-was itu adalah salahnya gue mungkin seharusnya itu gue tinggal kayak gitu Bang. Ya, Apapun yang kita punya, jiwa betul. dan segala macam itu yang seharusnya ditinggal, nggak Heeh. boleh, bukan nggak boleh dibawa, boleh sih dibawa, cuman lihat kondisi lagi, kita ininya alam loh gitu. Nah, Nah, tempatnya mereka emang, tempatnya itu tempat mereka. mereka. Bisa Nah, dibilang seperti itu ya, tempat. gitu. Jadi antara kekuatan yang di dalam itu sama kekuatan alam itu jauh Iya. kekuatannya. Ya kan lebih kuatan yang di alam, makanya mungkin bentroknya di situ, Bang. Ya, Gitu. Pan, sorry Pan, mau Hmm, tanya nih Pan. hmm. Gelang itu lo dikasih atau dapat dari mana tuh? Oh itu gue waktu itu kalau kan ada dua, yang satu dikasih, Nah, yang satunya itu gue beli. Nah, cuman gue oh, waktu itu belinya milih, maksudnya milih. Gue kalau beli sesuatu itu gue lihat dulu, gue perhatiin dulu, gue rasain, gue genggam, gue iya, rasain. Nah, kalau ada getar-getarannya, iya nah biasa ya. itulah. Kalau yang ngerti itu biasa yang paham Iya, itu. So, itu makanya gue bilang tadi gue nggak tahu itu filmnya isinya hewan apa atau apa, mm-mm. gue nggak ngerti, cuman yang penting gue bisa rasain, ya udah itu kan, itu Bang, Iya. itu. Sebenarnya sih emang nggak boleh ya, bukan nggak boleh sih, tapi ada bentrokan energi. Kalau Iya, misalkan kita bawa sesuatu yang ada kodamnya seperti itu. betul. Bisa dibilang jin ya, jin yang mendapati. Kalau gelang kayu itu emang biasanya tanpa kita isi pun biasanya mereka suka mengisi. Udah Udah, sendiri ya mereka gitu, suka. udah Apalagi hmm. ketika kita niatkan untuk diisi, itu mereka suka. Iya sih Mereka suka gitu. ngisi di situ. Hmm. Karena kan terbentuk dari alam, dari kayu, Iya betul seperti Bang. itu, dari batu juga itu bisa. Kalau dari plastik enggak. Iya. Kalau dari plastik enggak ada tuh ya namanya jin-jin yang nempatin di plastik itu. Ya, kebanyakan pada Kebanyakan di kayu-kayu batu, gitu ya. kayu, ya di Hmm. inan alam ya, Iya betul. bisa dibilang. Dan ketika eh, ketemu energi di gunung itu kan jinnya bisa dibilang gini Pan, apa? Hmm. Ini sih menurut menurut yang gue ngerti aja ya, Iya gue iya. tahu ya. Kalau di jin itu kan ada berapa tingkatan ya, ada Iya tingkatan itu. betul. Untuk yang di kota, di perkotaan, Di terus di laut. pedesaan, di pegunungan, dan Iya di betul. laut. Nah itu kalau untuk yang di gunung-gunung itu biasanya jinnya tingkatannya lebih tinggi daripada jin yang di kota. Iya betul Bang. Nah itu yang menurut keyakinan kita ya, menurut yang pengetahuan gue nih, Hmm. pengetahuan gue. Dan ketika kita bawa sesuatu yang dari jin kota nih, Iya jin kota, anggaplah gitu. nah, anggap aja dari jin kota ya, karena kan belinya di kota nih. Terus kita bawa ke sana ya bentuknya Luar biasa ya. nggak kuat dianya, Iya. nggak kuat. Ya untungnya cuman itunya aja yang pecah. Coba kalau misal, Nah, ya gue sampai mikir, emang sebenarnya gue juga sampai mikir, nah, untung gue nggak nah, kenapa-napa. mungkin karena Arfan ini nggak meyakini, bukan nggak meyakini, tapi nggak bekerja sama. Biasa kan kalau orang kan Iya. ya udah bekerja sama tuh, sama. Jadi udah meyakini ini punya kekuatan seperti ini. Nah itu udah kita termasuk kita udah bekerja sama dengan mereka. Iya. Bisa dibilang kita mempercayai kekuatan mereka dan Betul. udah menyekutukan ya, bisa dibilang seperti Iya itu. makanya gue ya udah Nah karena biasa Arfan, aja. karena lu kan nggak meyakini ke situ kan, Makanya gue jadinya biasa. nggak terlalu diganggu dianya. Iya untungnya sih gitu. Coba kalau gue ini mungkin guanya mental Ya kali di situ. bisa Soalnya kan jadi banyak kejadian kayak gitu juga ya banyak Bang ya. kejadian. Kalau kan makanya bentrokan antara energi, kalau kita nggak kuat itu hati-hati banget. Nah, Makanya untuk yang apa yang awam, kalau emang nggak ngerti soal-soal gitu, ya udah gitu, jangan terlalu banget dibawa-bawa deh gitu. iya. Ntar kalau lu nggak kuat, Nah itu hati-hati, apalagi lu nggak ada bimbingnya, udah itu aja betul sih betul, gitu. emang betul itu. Terus ini Pan, satu lagi nih gue. Heeh, Sepengalaman gue nih ya, iya. sepengalaman gue sama Bang Arya nih. Hmm, Dulu pernah naik ketujuan berdua kan, di Kandang Badak ini, hmm. kita pernah ketemu nih nenek Pan. Nenek, aduh gue masih merinding tuh gue cerita nih. Merinding gitu, soalnya ada yang lewat tuh. Jadi di situ ada nenek, dan terakhir itu kita ngelihat itu dia bawa macet kumbang, Oh gitu. macet kumbang. Ya mungkin ada gara-gara itu mungkin itu ya macet kumbangnya itu ya. Ya mungkin ya, Nah, yang punya gitu. mungkin. Ya, ini sih pengalaman gue aja waktu itu sama Bang Arya. Pengalaman sama Bang Arya. Banyak itu sih ya. Kalau ada Bang Arya seru nih. Jadi pernah kita di situ ditampakin nenek
Dan itu ntar wujudnya bisa jadi gede, bisa jadi besar. Iya. Ada cerita kita itu di Gunung Pangrango Hmm. sama Bang Arya nih, gue sama Bang Arya. Ada ceritanya kok. Nanti ditonton aja ya. Kalau nggak salah di channel Bang Arya ada. Cerita, channel Bang Arya. macan kumbang itu ya. Iya. Ya nanti setelah dia pergi itu dia biasa diiringin sama macan kumbang. Tapi kalau menurut abang pada saat abang lihat itu, nggak tahu ya energinya positif atau negatif, nggak tahu Negatif. ya bang. Negatif. Negatif. Gue nggak tahu dulu. Ya sepengetahuan gue sih dulu Bang Arya kan main main itu juga ya. Iya. Nah, sepengetahuan gue dulu. Cuman nggak tahu dia Bang Arya ini mainnya apa, gue nggak tahu. Iya. Cuman waktu itu sih negatif banget. Awalnya negatif banget. Dia itu emang masih merinding gue kalau cerita ini. Nih lokasi kita nih di kaki Gunung Salak nih. Iya. Kaki Gunung Salak betis. Sebelah sini udah hutan nih. Ini warung. Yang biasa ke Cunang tahu, Curug Nangka nih. Iya. Lokasi di sini. Udah noroknya semua. Kita ngobrol santai ya, kita ngobrol santai di sini. Ngobrol santai aja. Terus Pan, pas lu diganggu itu cuman digangguin garukan gitu, kelebaran itu lu lihat jelas nggak bentuknya gimana? Enggak. Misalnya berbentuk manusia kah atau bentuk binatang? Enggak jelas. Enggak, soalnya kan memang posisi gelap bang. Gelap. Maksudnya kalaupun kita senterin juga nggak akan nggak ada apa-apa gitu kalau kita senterin itu. Makanya pas gue jam berapa tuh tadi tuh, jam 1 atau jam 2 itu gue keluar tenda, gue lihat kanan kiri. Emang itu emang rame posisi, maksudnya dalam artian rame, ada tenda gitu ya kan. Cuman kita kan pasti ngeh juga karena belakang gue juga kebun gitu ya, kebun atau hutan ya kan. Nah kan gue senterin aja, bodo amat, namanya gue juga penasaran kan. Bodo amat kan, modal nekat. Nggak ada apa-apa. Kalau misalnya ada orang ngumpet kan pasti kelihatan bang. Iya kan, otomatis kelihatan. Nah ini nggak ada apa-apa, dah gue masuk tenda lagi kayak gitu. Ini satu lagi nih, lu ngelewatin itu nggak Telaga Warna nggak? Telaga Warna sebelum Kandang Badak. Telaga Warna. Gue nggak tahu kalau jalur sekarang ya. Lupa gue. Kalau dulu tuh kita lewatin Telaga Warna tuh. Nah itu juga juga dulu. Gitu. Kalau nggak salah sekarang kata Bang Arya sekarang udah dilipirin sih, nggak lewat situ. Nggak tahu gue. Kalau jalur sekarang sih gue belum pernah sih. Ini tahun 90-an tuh kita lewatin Telaga Warna, dan itu emang gue pernah di situ dimimpiin. Gue mimpinya di Kandang Badak nih, dulu pas di Kandang Badak ya. Gue dimimpiin Pan. Diketemuin sama cewek. Dikasih tusuk konde, bukan tusuk konde, apa sih, jepitan rambut. Kasih jepitan rambutnya, terus gue tolak gitu kan, buat apa gue bilang gitu kan. Terus gue bangun, tidur lagi tapi mimpi pas masih di situ juga Pan. Masih di situ, cuman posisinya pas gue mimpi lagi tuh dia tuh arah ngebelakangin gue jalan gitu kan. Jalan ke arah Telaga Warna itulah jalannya ngambang. Dan lucunya namanya mimpi, mungkin mimpi ya. Ini entah mimpinya memang aneh sih mimpinya. Karena mimpinya 2 kali gue mimpi kebangun terus mimpi masih di lokasi situ juga. Jadi terus setelah itu ya gue jalan aja. Jadi gue kayak berasa mendaki sendirian. Sampai di Kandang Badak. Nah sampai di Kandang Badak, gue nemuin tenda, gue masuk ke dalam tenda. Ya gue masuk ke dalam tenda langsung gue bangun. Ya tenda yang gue lihat tenda ya gue sama Bang Arya itu. Jadi mimpinya kayak mimpi, bisa dibilang apa ya? Kayak roh kita gitu. Mimpinya kayak lu sendiri ya. Iya kayak kita sendiri. Merinding tuh gue juga. Itu beneran. Jadi pas gue masuk ke tenda tuh langsung bangun dan udah pagi. Gitu. Emang kalau itu emang apa ya? emang iya gitu. Kalau Kandang Badak emang dari dulu. Iya dulu sih tuh emang gitu. terkenal Kandang Badak. Dan terkenal juga di sana banyak babinya juga. Babi hutannya banyak. Babi hutan masih ada kemarin. Macan kumbang juga dulu sih masih suka kelihatan. Kalau sekarang nggak tahu sih kalau sekarang. Iya. Kalau sekarang sih nggak tahu. Kalau dulu sih ya masih banyak. Masih bukan banyak ya, tapi masih suka kelihatan. Kalau Jalur Putih itu macan kumbang tuh kelihatannya di Bukit Lutung. Bukit Lutung sama di Simpang Molebe juga kadang-kadang suka ada. Iya, betul.
setelah itu mah jarang gitu. Emang jarang sih ngeliat. Kan Jarang. beberapa kali pernah lihat. Hmm. Macan kumbang beneran ya, macan kumbang beneran, bukan yang macan kumbang yang Iya. ngikutin nenek itu, bukan. Hmm. Ya, Biasanya di jembatan juga ada kan ya bang ya? jembatan yang mana itu? Jembatan yang dari Cibodas itu Ya suka ya kan kelihatan, suka suka itu kelihatan ya. juga. Kalau Tapi gua jarang sih kok. jarang. Jarang sih. Hmm. Biasanya di Kadang Badak tuh yang suka. Yang suka Benar kering. ya. Betul. Gitu. Hmm. Nah mungkin ada lagi bang yang mau tanyain bang. Eh, tapi oh ya itu sekarang ada di mana tuh? Dibuang berarti. Itunya Nah, ada gue simpan gitu dia kan pecah apa pecah. putus? Putus. Pecah sorry apa pecah berantakan Oh, gitu. pecah berantakan. Nah cuman ada gue simpan masih gue simpan itu sampai sekarang sih gitu. Kalau emang apa namanya ya kalau emang abang mau lihat ntar gue kasih Oh, tahu gitu. boleh. Nanti Gitu. bawa aja coba. Mm. Sama kan ada 2 tuh. Iya. Ya dua-duanya pecah itu berarti. Satu doang sih yang pecah. Satu pecah. Satu doang. Satunya sih enggak alhamdulillah. Enggak. Gitu. Oh ya, satu lagi enggak ada. Iya cuman yang bikin gue penasaran kok gue padahal enggak apa namanya enggak kenapa-napa gue berangkat gue berangkat ini pas nyampe sono pecah gitu. Itu yang bikin gue sedih sih cuman ya udahlah. Iya. Kita emang makanya balik lagi kalau hal-hal yang kita mau kemana itu mending ditinggal aja sih gitu. Iya. Cukup kita ikhtiar sama Allah. Jadi tetap kita tuh ingatnya ke Allah aja. Iya kayak gitu. Karena kan yang punya segala kekuatan kan ya Allah. Gitu. Nggak ada yang kekuatan lain yang bisa nandingi kekuatan Allah. Iya betul. Gitu aja sih. Kalau gue sih alhamdulillah belum pernah sih. Belum pernah gitu bawa barang-barang gitu. Pernah sekali dulu dikasih waktu gue mau disantet dulu kan. Oh gitu. Waktu gue mau disantet katanya gue mau disantet yang kirim 3 jin. Buset. Yang ngebentengin gue itu orang ini kan, orang Klaten. Orang Klaten dan emang dia terkenal emang inilah terkenal dukun lah gitu kan, terkenal bisa lah gitu. Jadi dia gue dikasih 3 tuh kan. Iya. Kulit macan, terus giok 2 sisi. Giok itu jadi dia 2 sisi nih, sebelah sininya warnanya putih kayak putih krem gitu ya, putih kayak putih susu tapi agak krem dikit. Iya. Sebelah sininya hijau. Dan itu gak ada sambungan ya, betul gak ada sambungan ya. Jadi gue aja sampai nih kok giok warnanya bisa lain begini. Dan juga mempunyai gambar juga bentuknya gitu beda. Sebelah sini gue lupa bentuknya seperti apa ya. Gue nggak pernah nggak terlalu ini sih sama gitu. Gitu. Cuman gue suka lihat kok bentuknya aneh. Penasaran. Kok dia nggak ada sambungannya, sedangkan warnanya tuh beda gitu, warnanya beda, tapi nggak ada sambungan. Gitu. Itu doang. Terus sama batu cincin, dalam itu kayak gambar kalajengking. Oh gitu. Tuh gue dikasih pegangan tuh 3. Ketika itu gue bukan dikasih, sebenarnya sih gue nggak mau kan, ditolak. Cuman karena dia pengen pergi ke Bekasi, kalau waktu itu dia bilang mau ke Bekasi, jadi dia nggak bisa ngebentengin gue dulu. Jadi dia nyuruh gue pegang itu. Emang dikasih ke gue semuanya itu dikasih. Dari awal sebenarnya gue udah dikasih, cuma gue nolak. Gue nolak. Pas dia tahu gue mau disantet, dan gue tahu juga dari dia. Gitu. Mau disantet tuh tahu dari dia, makanya dia nggak bentengin gue. Terus dikasih barang gitu. Nah itu gue jalan kemana-mana kan. Evan, ini gue jalan cuy. Gue cuma seharian doang pegang. Cuma seharian doang. Semalaman doang gue pegang. Pas malam itu kan gue pergi nih ke rumah teman gue di Demak Raman ya. Iya. Di belakang gue tuh kayak ada ngawal. Lu ngerasanya gitu? Demi Allah ini Evan. Cuman gue itu nggak ngerasa merinding. Nggak ngerasa takut gitu. Tapi kayak ada ngawal aja. Biasa kalau jalan kok kayaknya ada yang ngawal. Ada yang gitu. Juga kayaknya aman aja. Dan orang temu gue tuh ya pada nunduk. Oh gitu. Iya. Ya gue sih awal itu dulu gue nggak percaya begitu nggak percaya sama sekali begitu makanya gue nggak peduli gitu kan. Orang-orang begitu ya gue biasa aja. Nah pas gue subuh tuh gue tidur nih. Ada yang bangun nih suara bokap. Ini demi Allah suara bokap gue. Den bangun subuh Den, sholat subuh. Gue bangun, iya apa? Gue bangun bokap gue nggak ada. Ada suara duk gitu kan, suara orang jalan. Ya gue pikir kan bokap gue kan. Bokap gue kamar mandi, terus gue biasa masih ya mula belek dulu lah, mula belek. Terus langsung kamar mandi, udah gak ada bokap kan. Ya udah gue ambil wudhu. Habis ambil wudhu gue sholat gue di ruang tamu nih, di ruang tamu gue sholat. Karena menurut gue lebih enak aja di ruang tamu, lebih adem. Gue sholat di ruang tamu. Selesai sholat gue ngaji kan, biasa gue baca Quran kan ngaji. Nah pas lagi baca Quran ini
kira-kira jam 6 kurang, 6 kurang seperempat. Hmm. Bokap gue dari kamar, buka pintu, duduk, langsung lari, Hmm. lari kamar mandi. Ya kan gue otomatis kan lagi ini kan kedengeran kan. Terus pas bokap gue udah ini jalan gitu, gue liatin, bokap gue masuk kamar nih, kamar. Pas selesai bokap gue sholat nih, ya gue tahu dia mau sholat karena lagi wudhu ya, kelihatan bahasanya. Terus bokap gue keluar nonton nyetel TV. Gue nanya ke bokap gue, tadi papa habis sholat subuh? Gue tanya kan, iya katanya. Nah tadi papa bukannya udah sholat subuh? Belum, papa aja kesiangan katanya, ngomong gitu kan. Nah tadi bapak bukannya bangunin Denny sholat subuh? Enggak, kata bokap gue kan. Enggak, papa nggak bangun, papa aja kesiangan nih. Soalnya gimana mau bisa gimana bisa bangunin kamu katanya. Iya. Lah, yang tadi bangunin gue siapa? Baru itu baru wah nih jangan-jangan nih dari ini nih. Tapi lu enggak gitu enggak, ya? gitu, enggak. Karena gue taruh di kamar kan itu kan. Udah pas udah gue taruh aja tuh akhir itu. Sampai sore gue ketemu temen gue lagi, ketemu langsung gue balikin. Enggak, itu buat mas ini aja katanya, kata temen gue kan. Itu buat mas ini aja, nggak apa-apa. Enggak mas, saya nggak biasa megang gini-ginian. Kalau mas mau bentengin saya, ya bentengin saya dari jauh, terserah mas gimana caranya. Bentengin saya. Kalau saya sih tetap saya tawakal sama Allah. Oh ya gitu mas ya, nggak apa-apa. Berarti semuanya lu balikin iya, gue balikin semua. Emang awalnya gue nggak mau, cuma karena dipaksa. Ya karena gue ngargain dia ya, dia pengen nolong gue gitu, pengen bantu gue, ngebentengin gue lah gitu kan. Tapi setelah itu malah setelah gue balikin, terus setelah gue semuanya gue pasrahin ke Allah ya, alhamdulillah gak ada apa-apa. Yang dulunya rasa-rasa kayak ada tusuk gitu kan di dada gue, itu nggak pernah ada lagi. Alhamdulillah. Nah itulah ya, kalau kita kekuatannya kita kembalikan yang mempunyai kekuatan. Iya betul. Insya Allah nggak apa-apa. Iya. Jujur aja demi Allah, gue pernah disana 3 jin katanya. Yang satu bawa tombak, satu bawa panah, satu bawa pedang. Ada ceritanya di channel gue Kak. Ada ceritanya. Ya itu pengalaman pribadi. Iya betul. Kalau untuk lo sendiri Pak, ada nggak pengalaman yang santet gitu? Iya, santet teluh. Jadi gini, kalau untuk di santet ini jadi berlanjut terus ya bang ya? Nggak apa-apa, nih kita sambil ngobrol santai ya. Jadi pengalaman gue itu, nih gue membagikan kisah gue waktu gue kecil. Kenapa? Waktu gue kecil itu, wah ampun-ampunan bang. Dulu namanya zaman dulu tuh susah, serba susah, ya kan? Iya, ekonomi lagi lemah dan serba susah. Itu gue sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Namanya dulu kita masih kecil ya, pasti banyak orang yang ngincer kita. Kayak kolong wewe, ya kan, macam-macam. Wah banyak banget itu. Dan gue ngalamin itu semua. Makanya gue sakit-sakitan itu karena gue ngalamin tekanan sama yang gue emang waktu itu emang gue nggak peka soal kayak maksudnya nggak ngerti lah kayak gitu gue pikir itu dia temen. Iya, gue pikir itu dia temen intinya gitu. Iya. Namanya kayak gitu kan kita nggak ngerti. Gue sampai ngomong, bu itu siapa bu yang di sana? Ibu gue ngeliat nggak ada siapa itu yang nempel di dinding. Bukan cicak, bukan maksudnya itulah gitu. Nah, kalau gue kan namanya masih bocah kan pikir gue temen ya bang ya. Terus besoknya langsung sakit, tapi sembuh. Maksudnya sakit tuh cuman sementara tapi sembuh. Besoknya jadi setiap kali gue dulu tuh gue peka banget. Setiap kali gue ngeliat itu gue nggak tahu ngeliat itu jelas banget. Namanya masih kecil kan ya, ngeliat itu jelas banget. Setiap gue ngeliat besoknya sakit. Setiap gue ngeliat besoknya sakit. Itu mungkin karena apa ya, kaget, belum diasah juga mungkin. Ya kan ya karena itu. Nah jadi pas gue semakin dewasa pas gue soal dewasa, nah gue pernah namanya gue naik ke atas lantai rumah maksudnya. Di rumah gue kan di rumah saudara gue ya, maaf ya, di rumah saudara gue itu ada bangunan yang nggak kepake di samping rumahnya. Nah itu bangunan itu jadi kejadiannya 3 kali ngebangun gagal terus. Ini katanya ada setan merah di sana gitu, katanya loh. Nah gue nggak tahu awalnya langsung berubah nih awalnya. Nah gue nggak tahu nama setan merah itu gimana, gue nggak tahu. Gue bodoh amat. Gue termasuk orang yang cuek gitu.
percaya sama itu Percaya tapi tapi nggak cuek. terlalu banget ya, Iya betul cuek sama kayak gue cuek berarti. gitu. Nah, Nah akhirnya gue naik ke atas ke lantai 2 itu sama saudara-saudara gue yang lain, sepupu gue yang lain nyanyi main gitaran lah gitu. Nah gue ngeliat ke samping, yaitu ke rumah kosong itu bang. heeh. Nah gue kayak tertarik, kayak Mmm, gue pengen ke situ. Akhirnya pas saudara gue atau sepupu gue turun ke bawah, turun ke bawah ngambil makan atau apa, heeh. gue coba nyamping nih, gue ke samping. Anehnya bang, gue ke samping padahal dari sini ke sana tuh agak jauh, tapi gue nggak sadar kalau itu gue ternyata udah langsung bus Oh, jatuh. Gue kayak jatuh terus ini gue udah berdarah-darah, sini berdarah-darah, oh, tapi gue jatuh nggak tuh. ngerasain sakit. Oh, Anehnya iya iya. itu kenyataan. Nah gue nggak ngerasain sakit, berdarah-darah sini Berdarah tapi berdarah. nggak sakit ya Iya udah. gue maksudnya gue ngeh kalau tangan gue berdarah, Oh, gue ngeh tapi gue nggak sakit. hmm, Dan di bawah pun itu kan yang tadi gue bilang itu bangunan belum jadi bang, belum jadi. karena 3 kali gagal. Mau bangun nggak jadi, nah pokoknya 3 kali gagal. Itu di bawah masih batu-batuan, beling segala macam, masih masih belum rapi lah intinya. Heeh. Dan itu ada belingan segala macam, gue juga nggak mempan ya, bukannya Jadi gue bukan bukannya cuman jadi kayak nggak berasa apa-apa ya? iya, bukannya gue sombong atau gimana Heeh, bang, cuman itu yang gue rasain gitu. Terus iya iya. pas gue masuk, pas gue muter dong, kan udah di samping, muter ke depan. Nah pas gue muter ke depan, saudara-saudara gue pada nanyain, lah lu habis dari mana Pak, bukannya tadi lu di atas? Tinggi juga pasti kan itu jatuhnya kan? Lumayan, Lumayan tinggi kan? 2 meter mah lebih. Iya 2 meter mah lebih, gue aja semeter lebih iya, berapa ya kan, 2 heeh. meter mah lebih itu bang. Nah saudara gue kan, gue muter ke depan, terus saudara gue nanya, lah lu habis dari mana Pak, bukannya lu di atas? Heeh, Tahu nggak jawaban gue apa? apa? Cengengesnya doang, Oh, cengenges gitu, kayak ketawa orang iya ketawa-tawa. Iya tengah-tengahnya ketawa, ya, iya tengah-tengahnya kayak ketawa. cengenges. Tapi Mmm, gue sebenarnya nggak ngejawab itu bang, mmm, sebenarnya gue jawab jatuh gitu doang, terus langsung susun. Tapi kata-kata saudara heeh, gue cengenges lah. Akhirnya gue naik lagi ke atas, nyanyi biasanya kayak biasa ya, mhm, nyanyi. Nah ini pas besoknya, ini kejadian paling fatal adalah besoknya. mmm, besoknya menjelang maghrib Besoknya menjelang maghrib itu jam 5 lebih berapa, tangan gue begini bang, begini, dia kayak ngunci kunci. dan gemetaran. Gue sakit, itu langsung jatuh Mmm, sakit, dikompres nggak mempan, panas dingin, mau bawa ke rumah sakit juga mhm, udah di ini dokter, enggak ini enggak kenapa-napa, padahal gue menggigil, iya pucet lah, kayak roh gue udah kayak mau kesini, udah mau kayak mau, iya kayak wah mau iya udah mau kayak diangkat anjir. Wah itu kejadian paling parah itu. Terus nah nggak lama kemudian akhirnya kan di medis, yang penting kita udah, nah kalau mau kayak gitu, kalau mau itu lebih baik ke medis dulu iya ya, biar lebih enak aja, maksudnya lebih pasti aja. Kalau medis nggak mempan, dibilangnya nggak kenapa-napa, nah itu patut untuk dicurigai bang, iya ya betul, kan. Yang penting ke medis dulu, yang penting lu udah ke medis. Ntar kalau misalnya lu langsung tiba-tiba ke, anggaplah udah langsung ke paranormal iya atau apa, tapi medis belum, nah nanti sangkanya apalah gitu. Makanya yang penting medis, udah medis nggak ada jawaban, nggak ada ini, tapi keadaan kita masih gitu, nah barulah kita baru nyari ke orang pintar atau apa. Kalau itu gua, wah ibu gua udah nangis itu bang, nangis banget gitu, inget banget itu gua, karena tangan gua udah begini, udah gua bilang gak kuat, nah baca doa gua udah dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, wow macam-macam, ayat kursi dan segala macam, nggak mempan bang. mmm, Nah itu gua akhirnya meraung-raung kayak heeh, macan meraung-raung gitu, kayak dia tuh kayak mau komunikasi sama gue, iya tapi guanya nggak mau. iya. Sorry Pak, gue potong dulu Pak. Oke. Jadi yang gue tangkep nih ya, Mm-mm. dari cerita lu ini yang tadi, itu tuh lu tuh sebenarnya mau dimasukin Bang. Iya Jadi udah separuh, istilahnya udah iya separuh. iya Makanya lu nggak ngerasain sakit dan lu nggak sadar ya apa yang lu ucapin itu beda dengan yang orang lihat, iya, kerasukan. Nah makanya sebenarnya gue pengen tanya juga nih, lu masih ada keturunan nggak Bang? Bang, ya? maksudnya Keturunan misalkan dari ya.
kakek lu atau buyut lu yang ya yang orang-orang yang bisa lah. Kalau keturunan, jujur ya bang, gue nggak tahu. Tapi gue pernah cari tahu dan namanya orang dulu itu pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada gitu. Katanya sih ada yang jaga lu kan. Iya. Ada yang jaga Gitu. Sorry pan bukannya gue ngebukain kan gitu. Ya gue juga ngerasa gue. Jadi kayak ada sulit ya ngomongin sulit ya. Kita katanya dari kita kan. Gini. Kayak ada yang jaga sampai sekarang pun ada. Iya. Sampai sekarang pun ada yang jaga. Iya. Gue ngerasain. Iya, gue merinding dari tadi juga. Gue ngerasain emang ada yang jaga ini. Cuman gue nggak bisa ngomong itu apa. Iya, gitu karena gimana? Beda orang yang ada yang jaga sama orang yang nggak jaga itu beda. Iya. Itulah intinya. Makanya lu bisa kuat ketika lu nolak untuk dia menguasain lu sepenuhnya gitu. Jadi soalnya gue pernah, demi Allah gue pernah sampai hampir kemasukan ya. Demi Allah pan, gue udah gelap pan. Jalanan tuh gue udah nggak lihat. Awalnya gini, gue masuk di jalan tuh ada pohon-pohon kayak pohon apa sih? Kayak pohon soka. Pohon soka tuh gede tuh, gede pohon soka yang agak gedean. Pas gue lewat, aduh kesek gitu kan. Gue tendang pan. Gue tendang, gue pikirin kucing ya. Ngapain sih lu? Gak ada apa-apa pan. Gak ada apa-apa. Gue tendang gitu kan. Jadi itu gak ada apa-apaan. Apaan nih berarti gitu. Udah gue cek aja jalan nih. Pas masuk gang, dekat rumah gue ini, dekat rumah gue. Bang, tiba-tiba gue gelap. Enggak, pandangan gue tuh gelap semua. Tapi gue anehnya gue demi Allah nih, gue tetap jalan. Karena kan gue udah hafal gang rumah kan ya. Gue tetap aja jalan gang. Padahal kalau gue biasanya kan nyebelin ke got itu gue. Dan got itu kan lumayan agak tinggi ya. Tapi gue jalan terus man. Itu sampai berapa rumah itu. Sampai masuk ke tengah-tengah gang baru gelapnya hilang lagi. Dan sepanjang jalan tuh gue bertasbih aja, berzikir aja tuh. Udah gelap nih. Gue dinolak. Sebenarnya sepenuhnya tuh gue tuh udah di. Tapi gue masih nolak kan. Masih nolak. Jadi gue terus berzikir terus gue. Sampai tengah-tengah gang baru belum hilang. Baru bisa lihat lagi tuh. Itu udah gelapan pandangan. Udah gelap kayak orang merem gini. Iya. Gelap bener nggak kelihatan sama sekali. Cahaya pun lampu pun nggak kelihatan. Tapi bang, waktu pas lu kayak gitu, lu kayak ngerasa kan lu ngeberontak, dalam artian ngeberontak, dia mau ngasain lu tapi lu nggak mau ngizinin ya. Iya. Apakah lu muntah? Kalau waktu itu gue muntah bang. Karena energi gua sama energinya si itu gitu ya. Energinya si itu sama-sama bentrok. Iya kan. Jadi muntah gua. Ayo muntah itu. Gua muntah banyak itu. Bukan ini muntahnya bukan muntah masuk angin atau bukan. Karena bentrokannya itu yang bikin kita jadi muntah. Betul. Nah, sedangkan gua kan enggak pernah main begitu-gituan. Iya. Enggak pernah punya gitu-gituan. Jadi gua tuh selalu dari keimanan, maksudnya dari iman. Jadi gue selalu berzikir. Ini demi Allah, gue masih ngerokok gue sambil ngerokok itu. Pernah gelap, padahal gue gelap, tapi gue cek aja sambil zikir, sambil ngerokok. Biasa aja gue jalan, sambil bawa tentengan Indomie. Demi Allah gue kan, itu udah gelap udah. Ya kira-kira hampir 5 menit berarti, nggak nyampe 5 menit, 3 menitan lah. Sekitar 3 menit gue gelap gitu. Dan gue jalan tetap lurus aja. Padahal nggak ini ya. Nggak ngeliat sama sekali. Iya, maksudnya gitu. Nggak ngeliat fatal juga. Iya, itu kalau kita berontak sebenarnya kalau kita nolak, mereka nggak akan bisa sebenarnya. Itu intinya. Oke pan, lanjut pan. Sorry pan, gue jadi interupsi dikit. Nggak apa-apa. Ini ngobrol-ngobrol santai aja. Nah ya itu bang, itu sih yang gue pernah alamin pas gue masukan itu ya gue ngeraung kayak macan gitu, macan campur apa gitu. Gue ngeraung lah. Sorry pan ya. Ya itu macan itu yang jagain lu itu. Itu. Iya. Yang lu rasain. Menurut gue ya, yang gue rasain ya. Udah. Hah? Ada. Iya. Ya itu dia. Ini sorry kita bukan dukun ya. Iya. Kita bukan paranormal. Tapi karena udah seringnya gue tuh kita tuh udah seringnya sering bertemu sama makhluk kita juga udah sering bentrok juga. Jadi bisa tahu lah, bisa tahu, bisa ngerasa aja. Gue nggak bisa lihat, demi Allah nggak bisa lihat. Ya kita lihatnya di sini kita ngebahas karena ngebahas kayak gini karena ya kita saling terbuka aja ya bang ya gitu. Kita sama-sama nggak tahu tapi kita sama-sama ngerasa gitu. Kayak angin nih, kita nggak tahu angin gimana.
tapi kita bisa menghirup, merasakan bisa kayak merasakan gitu. oh ada udara nih, tapi kita nggak lihat ada udara. Iya betul kayak Kayak gitu gitu aja. Tapi kita bisa Contohnya. ngerasain ya adanya udara. Nah itu aja intinya. Ya itu bang. Tapi alhamdulillah sih pokoknya pas semenjak kejadian itu, gue akhirnya dibawa dibawa orang untuk disembuhin, ternyata betul gitu. Jadi gue itu disantet orang. Jadi niatnya bukan gue yang kena santet orang, jadi ada sepupu gue yang seharusnya disantet tapi mental Ya kayak gue berarti kan bokap gue akhirnya harus setuju. Kan harusnya gue sih setuju, cuma kan dulu kan di rumah cuma gue bertiga, abang gue gitu. di kapal kan, ya kan. Bokap gue emang dulunya punya. Dan sampai sekarang masih ada yang jagain katanya. Sampai sekarang masih ada yang jaga. Sedangkan nyokap gue sholatnya kuat, ibadahnya kuat. Iya. Jadi mentalnya ke gue ya salah satunya. Oh gitu. Ya tapi alhamdulillah gue juga kuat, nggak pernah. Maksudnya kuat tuh gue, dalam artian gue nih punya apa ya? Bisa dibilang kalau ada apa-apa ya, bukan punya gitu maksudnya. Gue punya iman nih. Kalau ada apa-apa tuh gue selalu langsung ke Yang Kuasa. Iya, gitu. betul. Langsung ke atas ya, langsung ke Maha Kuasa yang punya segalanya, yang memiliki segalanya. Ya itu langsung gue. Gitu. Iya. Pas lu ngerasain kayak gitu bang, itu dari kapan? Maksudnya apakah dari kecil kah atau gimana? Yang disantet itu? Yang disantet itu enggak, udah kita tahun 2003 masalah. 2003, 2004. Oh berarti udah gue udah kuliah, udah DO, udah kuliah dulu gue, iya benar. Berarti duluan lu ya yang kena. Maksudnya kalau gue kan itu gue tahun berapa gue lupa, pokoknya duluan lu sih gitu yang udah ngerasa itunya ya, maksud santetnya gitu. Nah itulah akhirnya kena ke gue. Cuman alhamdulillah gue bisa sembuh, yaitu katanya gue kayak ditusuk kukunya, maaf nih, kukunya gundurwo gitu. Gitu gue kena di sini gue gitu. Makanya gue jadi ngeraung-ngeraung segala macam gitu. Iya, yang ngeraung-ngeraung itu yang dijagain. Iya gitu. Penjaganya. Bisa dibilang ya, bukan kalau penjaga itu kita nggak bisa tahu biasanya, cuman itu turun temurun aja ngejagain. Iya. Ikut. Itu kan bukan kita yang minta. Bukan kita yang mau. Bukan kita yang mau, tapi beliau atau mereka yang memilih kita gitu kan. Nggak tahu memilihnya itu karena apa, gue juga nggak tahu gitu. Cuman sulit lah untuk dinilai masalah itu. Susah sih ya gitu. Cuman emang mereka yang mau, sesuka dia lah. Kayak kita nih suka sama orang, kalau kita suka ya suka gitu. Kalau nggak suka gitu aja. Betul. Gitu bang. Nah, kita ngobrol kalau gitu juga deh sekarang. Tapi kita ngomongin itu ya, sejenis itu. Iya sejenis itulah gitu. Dan lo sama pasti pada gue dari kecil, gue tuh juga sama. Udah ngeliat gitu-gituan. Tapi ya sebenarnya demi Allah gue juga sama kayak Harpan. Jadi ngerasa itu orang, jadi ngerasa itu teman. Jadi bahkan gue pernah main Pan, demi Allah Pan. Gue ajak main Pan. Iya, nama kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu masih kecil. Gue ajak main, pas gue ngomong ke nyokap gue, itu mah temen ini ajak makan. Ikut ajak makan mah. Mana gak ada orang di sini gitu kan. Nyokap gue yang kelabakan. Iya, sama banget berarti. Itu ada di belakang di dapur gitu. Gue lihat di dapur. Itu selalu ada. Tapi dia cuman kayak ngeliatin gitu dari tembok gitu kan, dari tembok. Nah gini. Nah kalau gue masuk ke kamar mandi tuh, nah dia tuh disemet sama ibunya. Gue masih merinding. Semet sama ibunya. Dan setiap kali gue mandi, itu kayak ditemenin sama ibunya, sama anaknya cowok, seumuran gue juga kan. Gitu. Jadi gue main. Waktu gue pernah tinggal sendiri sama nyokap gue, gue malah main sama itu. Ya karena gue harus merinding tuh cerita, gue tuh merinding. Karena gue pikir, karena namanya masih kecil ya, masih kecil, kita nggak paham kalau di rumah itu emang nggak ada orang lain. Iya. Itu masih kecil kan ya, kita kan taunya itu ada teman kita gitu kan ya. Taunya itu temen aja. Sampai sama si Ali juga sama. Anak gue nih juga sama, dari kecil udah ngeliat gitu, udah sering lihat. Jadi udah nggak kaget ya? Udah nggak kaget, makanya Ali berani. Makanya dia sama gitu cuek ya. Iya. Karena dari kecil juga. Nah mendingan kalau emang ini buat saran juga, kalau emang kita ngeliat kayak gitu ya cuek aja sih sebenarnya. Jangan dibawa sok-sok berani tapi takut. Kalau masih sekelebat cuekin aja udah. Cuekin aja iya gitu. Anggap aja itu nggak terjadi. Kalau masih di samping gitu, kalau di nongol samping kita ngeliat sekelebat udah lurus aja ke depan lagi nggak apa-apa.
Kalau kita cuekin gitu. betul, kalau gue juga mikirnya dunia lu, dunia Hmm, gue dunia gua betul. gitu. Makanya gue cuekin aja gitu. Yang penting kita nggak ganggu. Iya, gitu bang. Kalau kita masa benar-benar diganggu, ya kita marah aja nggak apa-apa. Iya, Kalau gue gitu, kalau udah ngerasa keganggu ya udah marah. Dulu kan biasa bawa golok kalau sekarang kan nggak boleh ya di gunung bawa iya, golok. Kalau dulu kan kita kan nggak apa-apa dulu. Zaman 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 gue dulu ya, tahun 90-an. Kita cabut golok aja langsung. Langsung kita iya, ya kalau kita berani ya berani tapi jangan berani takut. iya, Berani penuh keyakinan ya. Nah itu mereka juga takut tuh. iya, betul bang. Hmm. Nah, boleh bang dilanjut bang yang itu pas abang waktu main sama dia waktu itu kan Kecil ya. waktu kecil. Tapi maaf nih bang, nih gue juga mau tahu juga dalam artian itu orang tua aja yang tahu atau mungkin ada saudara-saudara abang yang tahu juga Enggak, dulu gitu. kan waktu tinggal di Bangka dulu. Di Pulau Bangka. Di Pangkal Pinang dulu tuh, Pangkal Pinang. Pangkal Pinang emang masih ini ya, masih masih kuat kental, dulu. masih Dulu, kental emang. apalagi dulu Wah. dibilang kota, nggak kayak kota Pangkal Pinang. Betul. Ya betul bang. Belum ada namanya mall, dulu belum ada. Jadi itu tahun 80-an. Oh iyalah. 84. 84 ya belum lahir. 83 gue lupa. Iya. Belum lahir gue. Belum lahir ya. Belum lahir ya. 83 nggak salah di Pangkal Pinang dulu. Dulu di Lubuk Besar juga. Sama di Koba apalagi. Di Koba itu kayak tengah-tengah hutan gitu. Perumahan pinggirannya hutan semua. Terus kesananya lagi laut baru. Gitu. Nah, sama kayak di Lubuk ya gitu. Cuman kalau di Lubuk masih agak rame. Tapi dekat hutan juga. Dekat hutan, dekat pantai juga. Nah, tapi pernah nggak bang? Ini kita membahasnya soal yang si goib itu kan ya, maksudnya gitu, si makhluk itu. Maaf. Nah, pernah nggak diajak misalnya tuh ambil pisau atau apa, mau bunuh ini gitu, maksudnya yang negatif lah gitu, pernah nggak bang? Kalau gue pernah dikasih bang. Dikasih? Pernah dikasih, ditawarin, dikasih gitu, keris waktu itu. Sama si itu? Keris, kujang, terus yang jepit rambut itu. Oh itu. Ya, tapi gue tolak. Itu semua lu tolak? Yang waktu berdua sama Bang Arya, sama Kang Arya ya, Kang Arya yang ngambil, gue nggak ngambil. Itu apa katanya kujang apa keris, gue juga lupa. Atau bang Arya masih pegang. Tapi kalau gitu, kalau itu asli maksudnya dalam arti dikasih asli. Dikasih asli. Cuma kalau gue selalu nolak. Yang waktu gue dikasih jepitan rambut juga itu biarpun dalam mimpi ya, maksudnya kayak dalam mimpi, cuman kesannya mimpinya itu kayak kesan nyata mimpinya itu. Iya. Ya kan kesannya mimpi yang di Telaga Warna itu, Warna. Itu jepitan rambut, tapi nggak gue ambil. Jepitan rambutnya berbentuknya bukan kayak berbentuk jepitan rambutnya kayak plastik ataupun apa besi ya apa yang kayak gitu ya. Tapi kayak berbentuk bukan berbentuk apa? Kayak dari batu-batuan gitu. Jepitan rambutnya kayak dari batu giok atau apa gitu, nggak tahu ya. Dari giok atau apa nggak tahu. Karena gue nggak gue pegang, nggak gue ambil. Gue nolak dan selalu nolak gue. Gue nggak pernah mau. Apalagi di sini disuruh gali, suruh apa? Ada inilah gitu. Nggak pernah mau gue beneran, nggak pernah mau. Kalau gue emang dari kecil kan emang udah belajar agama misalnya dari kecil dulu. Betul. Makanya sebengal-bengal gue dulu, sebandel-bandel gue ya alhamdulillah masih ngerti agama. Jadi gue nggak pernah mau yang namanya yang berbau-bau kesirikan ya, perbuatan sirik ya, perbuatan sirik nggak pernah mau. Ya boleh. Nah terus lu tadi kan yang Pakistan itu akhirnya disembuhin itu. Iya itu, gue alhamdulillah sembuhin. Cuman ya itu jadi kayak kebuka, dalam artian kebuka apa-apa peka. Ya, biasanya gitu betul. Jadi kalau udah ngerasain namanya ditempel atau mau masukkan, nah itu nanti bakalan dengan sendirinya ngerasain sensitif banget. Wah di sekitar ada ini sekitar. Itu bukan apa ya namanya, bukan halusinasi, bukan, tapi betul, emang itu emang itu kenyataannya gitu ya bang ya. Ya kayak gue sampai sekarang gue jujur aja gue bukannya gue soalnya, tapi gue biarpun gue nggak bisa lihat, tapi gue bisa ngerasain dia ada di mana nih. Iya. Misalkan lagi nongol, di nongol ada di situ nih misalkan gitu kan. Ya gue tahu gitu doang. Masih sama-sama gitu, masih sama-sama. Ya. Kayak orang misalkan punya sesuatu ya gitu. Ya gue bisa ngerasain aja gitu, bisa ngerasain, tahu gitu dia. Tapi gue nggak bisa lihat. Iya betul. Cuma dari
dari perasaan kita tuh terbentuk tuh ntar di Iya. pikiran kita tuh, Iya. oh yang ada nih bentuknya seperti ini kayak gitu. Iya, kayak gitu Bang pasti. Dan biasanya kalau kita bertemu dengan yang berbeda, itu pasti bentrok Bentrok biasanya. biasanya bentrok. Kalau cocok ya alhamdulillah, Mhm. kalau nggak cocok bentrok itu biasanya. Gitu Bang. Itu sih Bang, itu yang pengalaman yang pernah gue alamin sih gitu. Itu Bang. Bisa di belakang. Iya. Oke, buat teman-teman semua ya, terima kasih nih. Sebenarnya ini uniknya kita berdua tuh sama-sama ngerasain pernah bisa dibilang disantet atau Iya. diteluh ya. Iya, betul. Teluh apa santet sih kalau gitu namanya? Santet ya? Santet Santet ya, dikirim jin. Kalau teluh itu mungkin benda ya, Iya. benda yang dimasukin ke dalam Iya, tubuh ya. yang kayak ada pakunya Oh, segala itu teluh macam. namanya. Nah, bisa dibilang kita disantet. Kita sama-sama pernah ngerasain. Kalau gue dulu ya pernah gue ceritain di kisah gue itu. Gue disantet 3 jin ya. Bawa pedang, yang satu bawa pedang, satu bawa tombak, satu bawa panah, itu benar. Iya. Biarpun gue gak pernah lihat bentuknya, gue pernah lihat cuma di dalam mimpi doang. Di dalam mimpi gue diinin. Iya. Oke, buat teman-teman semua nih, terima kasih sudah menonton kisah gue berdua sama Arfan ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai di sini dulu ya cerita kita berdua. Boleh nanti kapan-kapan dilanjut lagi. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Mungkin di tempat yang lebih nyaman, lebih enak ya. Iya. Di sini hawanya udah banyak gangguan. Hawanya udah ini. Wah, hawanya bukan main nih. Iya. Oke, buat teman-teman yang belum ini ya, gue kasih dulu sebentar ya. Gue kasih dulu lokasinya kita di mana nih. Bentar. Nah, bisa dilihat itu. Bisa lihat teman-teman gitu. Ke belakang betul. Bentar ya. Ini gue jadi kayak ini. Sorry, Pan. Tuh, ada anjing juga. Nah, gelap ini. Ini dari sini hutan nih, hutan. Ini hutan, pohonnya ya, tinggi-tinggi kan? Kelihatan? Tuh. Nih, di sini nih udah hutan-hutan semua nih. Bentar ya, gue balik dulu nih. Kok gak mau ya? Nah, udah lihat ya? Oke, cukup sekian ya buat teman-teman semua. Ada anjing, gue ngeri sama anjing. Udah kan ya? Oke. Hah? Ini udah mati. Oke, sekarang gue Bang Jakun pamit ya. Ya, gue Arfan Juni juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.